Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, ya, Oke, kami dari kelompok 5 eh, akan mempresentasikan untuk eh, massive project kami yang judulnya adalah penerapan sistem keamanan dan monitoring jaringan berbasis OpenSense, WireGuard, Wazoo, Zabbix, dan Grafana. Next, Ilham. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Ilham Mustafa Ainun Najib dari Universitas Yarsi, kemudian saya Farud Danugrah dari Universitas Andalas, kemudian ada Arunia Salsa Nur Faiz dari Universitas Yarsi, kemudian ada Salma Amin Cahyono dari Universitas Islam Balitar. Next. Nah, ini adalah beberapa agenda yang akan dibahas selanjutnya. Yang pertama adalah tujuan desain topologi, kemudian ada perangkat dan fungsinya, kemudian bahas satu persatu OpenSense, Web Server, Wazoo, Zabbix, Grafana, dan terakhir live demo dan pencapaian implementasi. Jadi kami akan menjelaskan satu persatu konfigurasinya, kemudian terakhir akan ada live demo ya, sehingga kami tidak menampilkan eh, live konfigurasinya, tapi hanya live demo, karena konfigurasi akan kami bahas dalam bentuk slide, karena mungkin akan cukup memakan banyak waktu. Next. Nah, ini adalah tujuan dari Massive Project ini adalah yang pertama membangun jaringan yang aman yang sesuai dengan standar industri. Kemudian yang kedua adalah mengintegrasikan OpenSense. Jadi OpenSense ini merupakan firewall yang juga bisa menjadi server dari VPN. Kemudian uh, Wazoo, Grafana, dan Zabbix. Jadi ini adalah tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengevaluasi keamanan melalui simulasi serangan. Nanti akan ada simulasi serangan menggunakan Kali Linux. Next, ini adalah desain topologi ya. Jadi firewallnya menggunakan OpenSense, di mana uh, OpenSense ini memiliki 3 interface dan sebenarnya ada satu lagi interface virtual untuk private network atau VPN. Tapi yang utamanya adalah 3, 2 untuk eh, LAN, kemudian satu untuk ke internet. Untuk LAN menggunakan network 11 dan untuk LAN LAN untuk manajemen menggunakan network 11 dan LAN di MZ menggunakan network 12. Next. Ini adalah perangkat-perangkatnya seperti yang saya sebutkan tadi, OpenSense untuk mengatur firewall, keamanan koneksi antar jaringan dan VPN-nya, kemudian Wazoo untuk mendeteksi dan mencatat aktivitas mencurigakan, kemudian Zabbix dan Grafana ini untuk memantau performa dan kondisi jaringan maupun endpoint-nya itu sendiri. Kemudian WireGuard VPN ini untuk eh, mengakses aman dari jaringan luar karena LAN 11 ini pada firewall LAN 12 pada firewallnya ini dilarang untuk mengakses LAN 11 sehingga perlu VPN untuk mengakses LAN 11. Kemudian ada web server, ini ada server public, ini yang akan dijadikan target simulasi serangan nantinya. Kemudian Kali Linux adalah untuk uh, alat sebagai alat untuk melakukan attack. Next. Nah, yang pertama kita akan bahas OpenSense. Oke, ini adalah konfigurasi untuk IP interface-nya OpenSense. Ketika OpenSense baru selesai install, maka kita harus mengkonfig IP-nya. Yang pertama kita harus ada tampilan seperti pada layar di kanan atas, itu adalah menu pada mesinnya OpenSense. Kita harus pilih satu untuk sign interface. Kemudian ketika ada muncul pertanyaan LAGS, kita pilih no, no untuk VLAN. Kemudian ketik nama interface-nya interface one, kemudian untuk interface LAN tadi LAN 11, kemudian untuk LAN 12 atau LAN kedua akan kita atur melalui GUI ya nanti. Kemudian untuk proses yes, kemudian eh, itu adalah untuk mengaktifkan si interface-nya. Kemudian kita atur
IP-nya. Kemudian select menu 2 untuk mengatur IP address. Kemudian DHCP no, tapi mau bikin DHCP juga boleh. Kemudian buat IP address-nya, subnet-nya untuk kemudian untuk selanjutnya pilih no hingga step terakhir change HTTPS to HTTPS. Kemudian setelah diatur sehingga interface one dan interface LAN sebelah itu sudah aktif sehingga kita bisa mengakses melalui GUI. Kemudian pada GUI kita pada menu interface assignment bisa kita tambahkan interface satu lagi itu untuk interface LAN 12. Kemudian ini ada langkah-langkahnya, centang enable interface, pilih static IP versi 4, kemudian ketik IP address-nya dan save. Tapi ini ada empat pada slide ini ada empat eh, interface ya karena ada satu lagi untuk VPN. Ini adalah hasilnya di bawah. Tapi VPN akan kita bahas di slide selanjutnya. Next. Nah, ini adalah rules untuk firewall-nya. eh ini adalah step sebelah kiri. Ini adalah step untuk mengatur rules. Rules ada di firewall, em, menu firewall rules, kemudian pilih interface-nya, kemudian atur apa rules yang diinginkan. Jadi pada empat eh, interface ini, di interface pertama itu eh, diatur eh, pass dari semua source ke ke addressnya si WAN 11 atau interface-nya WAN 1 ke si interface-nya WAN 1 dengan port 5182. Sebenarnya ini adalah untuk VPN agar VPN itu aktif ke OpenSense. Kemudian untuk LAN 12 itu dilarang atau blok ke LAN 11. Jadi source-nya dilarang ke LAN 11. Kemudian pada LAN 11 itu diberikan di allow ke semua semua destination. Kemudian dari WireGuard juga ya untuk VPN juga di allow untuk ke semua interface. Next. Nah, ini adalah WireGuard VPN. Saya sebutkan tadi, saya sudah menampilkan bagaimana rules dari VPN dan juga IP dari VPN tadi. Untuk mengatur VPN, kita harus membuat instance-nya dulu. Pada OpenSense bisa buka di menu VPN, WireGuard Instance, kemudian eh, atur instance-nya, kemudian seperti pada gambar yang satu atau gambar yang di atas. Itu adalah instance-nya. Kita bisa generate public key di sana dan atur IP yang akan digunakan oleh tunnel uh, apa WireGuard nih. Kemudian selanjutnya eh, kita tambahkan untuk kita atur bagian per generator yang ini nanti akan digunakan untuk eh, menambahkan klien dari WireGuard ini. Kemudian rules-nya dan portnya sudah diatur seperti yang jadi portnya 5182 seperti yang ada pada one tadi. Jadi next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Oke, untuk Wazoo server, sekarang memasuki ke Wazoo server, yaitu yang Wazoo CM. Dari sini untuk penginstalannya udah ada sebenarnya. Kalau dari web Wazoo-nya itu sendiri, itu ada langkah-langkahnya. Dan juga sudah kita implementasikan pada micro challenge sebelumnya. Apa itu apa, Wazoo? Yaitu open source yang komprehensif, singkatan dari Security Information and Event Management. Wazoo memiliki kemampuan untuk melakukan pemantauan, jejak audit, dan integrasi log. Tools ini membantu organisasi memenuhi berbagai standar kepatuhan seperti GDPR, HIPAA, dan PCI DSS. Oke, next selanjutnya Baiklah. web server akan dijelaskan oleh Amin.
Baiklah, untuk web server ini adalah server publik utama dalam proyek kali ini yang sengaja ditempatkan di zona tidak aman untuk menyediakan layanan web server keluar sekaligus menjadi objek utama dipantau dan dilindungi dari simulasi serangan. Next. Oke. Instalasi Apache. Baiklah, berikut adalah langkah-langkah instalasi Apache. Sebelum memulai instalasi Apache, kita terlebih dahulu mengupdate sistem dengan menggunakan sudo apt update dan sudo apt upgrade. Setelah itu, kita bisa menginstal Apache. Setelah diinstal, kita bisa apa, mengaktifkan atau enable Apache 2, kemudian kita bisa start. Next. Next. Untuk instalasi file Tuban, langkah-langkah pertama, instalasi file Tuban, sudo apt install Tuban min y, kemudian verifikasi status layanan. Pastikan eh, pastikan statusnya berstatus aktif, kemudian buat file konfigurasi lokal, jangan jangan edit file gel.config, atau kita lebih baik buat salinannya. Kemudian edit apa, konfigurasi lokal. Next. Eh, setelah setelah aktifkan proteksi SSH dari file jail.local, cari bagian cari bagian SSHD dan pastikan konfigurasinya seperti berikut, dan pastikan tanpa ada komentar. Kemudian kita bisa restart file Tuban dan cek status jail. Ya, next. Kemudian kita akan apa sampailah kita ke langkah-langkah SSHD menggunakan kunci. Pertama-tama kita berada di PM kali, kemudian kita buat kunci SSHD menggunakan eh, keygen itu, dan kemudian kita setelah keygen berhasil dibuat, kita kirim public key-nya kepada web server, di mana web servernya 192.168.12.2. Next. Setelah itu kita login ke web server menggunakan SSL, dan kemudian kita nonaktifkan login dengan password dengan sudo nano etc ssh.config. Kemudian instalasi WasWagen. Eh, kita apa sebenarnya tinggal copy comment yang ada di tambahkan WasWagen di bagian dashboard Wazu server, dan cuma ganti bagian Wazu manager IP di bagian itu, sesuaikan IP dengan Wazu agent kalian yaitu web server. Kemudian kita bisa cek status WasWagen menggunakan sudo sistem call status WasWagen, kemudian kita bisa enable lalu start langsung. Oke, next. Untuk S untuk SNMP, kita pertama-tama install paket SNMP menggunakan sudo apt install SNMP. SNMP itu seperti pada gambar presentasi di samping. Kemudian kita backup dulu file konfigurasinya. Setelah itu edit file konfigurasi, kemudian set isi file dari agen address db 16 itu community public default, kemudian restart layanan SNMP. Next. Dan kemudian implementasi SSL SSL TLS. Langkah-langkah pertama, aktifkan modul SSL Apache, kemudian buat sertifikasi dan kunci privat, jalankan perintah berikut dan isi informasi yang informasi yang akan diminta nantinya. Kemudian kita bisa buka file konfigurasi situs SSL menggunakan sudo nano etc apache 2 itu. Kemudian kita edit konfigurasinya di situs SSL dengan mengaktifkan SSL engine on, dan pastikan arahan file sertifikat pabriknya sesuai dengan next. Next. Pastikan SS engine-nya on dan SSL certificate file-nya sesuai dengan sertifikat key file-nya.
Ini sangat penting karena di bahasa lain seperti server admin dan dokumen root biasanya sudah benar dan bisa dibiarkan. Kemudian kita aktifkan situs SSL dengan menggunakan sudo a2 nsite dan default SSL config. Kemudian kita uji konfigurasi Apache pada outputnya dan tunggu sampai outputnya bernilai sintaks oke. Dan kita bisa restart Apache dan kasih browser dikali dengan akses menggunakan web server IP web server dan lewati keamanan serta bisa cek sertifikasinya. Oke, sekian dari saya dan bisa dilanjutkan oleh presentator. Oke, yang selanjutnya adalah implementasi dari Grafana dan juga Zabbix Server. Next. Nah, di sini integrasi antara Grafana dan Zabbix itu digunakan untuk monitoring terpusat, di mana data server ini dikumpulkan secara terpusat dan juga ditampilkan dalam dashboard interaktif untuk memudahkan pemantauan kondisi sistem secara real-time. Jadi, klien web server ini yang tadinya sudah diinstal SNMP, kemudian akan digunakan oleh Zabbix Server untuk mengambil data-data pada web server, yaitu dengan cara membuat host yang kemudian diintegrasikan dengan Grafana untuk pembuatan dashboard. Next. Yang selanjutnya yaitu proses instalasi Grafana, dan proses instalasi Grafana ini itu dapat dilakukan dengan mengikuti komen-komen yang tertera pada slide hingga komen terakhir yaitu proses install Grafana yaitu sudo apt get install Grafana. Next. Dan setelah selesai diinstal, Grafana tersebut harus di-start dengan memulai layanan dan sama seperti sebelumnya yaitu menjalankan komen-komen seperti pada slide yang kemudian tahap terakhirnya ketika sudah mengecek layanan status yaitu Grafana bisa dibuka pada web server dengan mengetikkan alamat http:// kemudian diikuti IP server dan diikuti port 3000. Next. Nah, yang kemudian adalah proses instalasi Zabbix, yaitu dapat dilakukan dengan mengunjungi browser dengan tautan yang seperti pada slide. Kemudian di sini kami memilih platform Zabbix version 7.0 LTS, kemudian OS distribution hingga web server seperti yang sudah tertera pada slide. Next. Nah, kemudian untuk proses instalasi Zabbix juga mengikuti dokumentasi dari website resmi Zabbix setelah kita mengisi konfigurasi dari platform. Next. Sehingga tahap akhir yang harus dijalankan ketika proses instalasi Zabbix selesai yaitu mengakses Zabbix dari browser juga dengan alamat http://ipserver/zabbix. Next. Kemudian untuk melakukan monitoring jaringan, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menambahkan host pada Zabbix. Untuk penambahan host pada Zabbix itu dilakukan pada menu monitoring, kemudian host, dan dapat mengklik button create host di mana akan menampilkan halaman seperti pada nomor 2. Nah, di sini hostname itu kami isikan dengan nama host yang diinginkan, kemudian templates-nya Linux by SNMP, kemudian host grupnya yaitu Linux server, dan interface yang kami pilih yaitu SNMP, di mana IP yang kami masukkan adalah IP tunnel WireGuard karena web server tersebut telah mengaktifkan WireGuard. Kemudian setelah kita klik Add, maka akan terjadi proses pengaktifan dari host ini sehingga nanti host yang telah kita tambahkan akan berubah availability-nya menjadi warna hijau. Setelah itu next. Setelah host ditambahkan di Zabbix, kemudian kita beralih ke Grafana, di mana di Grafana ini kita menambahkan plugin Zabbix pada
menu administration, kemudian plugins and data dan plugins, dan di situ kita bisa search Zabbix-nya, kemudian klik button install, dan jangan lupa untuk di-enable. Next. Setelah menambahkan plugin, selanjutnya adalah menambahkan data source pada Grafana, pada menu connection, data source, kemudian add new data source seperti pada gambar nomor 1, kemudian setelah itu akan tampil gambar nomor 2 yang dapat kita isikan dengan URL connection-nya, yaitu sesuai dengan template yang kemudian IP-nya itu diganti dengan IP server dari Zabbix-nya. Kemudian untuk authentication-nya di sini menggunakan Zabbix connection, user dan username dan password dari Zabbix. Kemudian yang terakhir seperti pada gambar 4 yaitu save and test sehingga menampilkan uh, alert berwarna hijau seperti itu tandanya data source Zabbix sudah berhasil untuk ditambahkan. Next. Nah, di sini tim kami itu menambahkan dashboard di Grafana melalui dua cara. Yang pertama yaitu dengan mengimpor dashboard dari file JSON, dan yang kedua yaitu membuat dashboard dari awal dengan menambahkan panel satu persatu. Next. Nah, yang pertama itu cara dengan menggunakan template, yang dimana kami mengunduh template-nya itu pada web Grafana, yang kemudian kami pilih template-nya itu full server status, dan kemudian kami download file JSON-nya. Next. Nah, cara untuk menambahkan file JSON tersebut, yang pertama pada menu dashboard itu kita bisa klik new, kemudian klik import seperti pada nomor 1, kemudian akan muncul halaman untuk import dashboard, dan di situ kita pilih template yang sudah kita unduh tadi, kemudian untuk data source-nya pilih dengan data source Zabbix. Next. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari template yang sudah kita buat tadi, dan kemudian di sini dapat menampilkan berbagai host yang ada di dalam Zabbix. Next. Dan yang kedua yaitu pembuatan dashboard secara manual, di mana perbedaannya hanya pada new dashboard, jadi tidak memilih import tetapi new dashboard. Kemudian kita tambahkan visualization, add visualization, kemudian pilih data source Zabbix, dan di situ pada gambar nomor 4 itu kita dapat pilih grupnya, grup dan host yang sama seperti pada Zabbix, kemudian item tag-nya, kemudian pilih item yang akan ditampilkan tampilan dashboard manual yang kami buat satu yang nantinya akan ditampilkan ketika sesi live demo. Nah, untuk selanjutnya live demo akan dilakukan oleh Ilham. Yang pertama, kita login ke dashboard Insensa dulu. Di sini saya sudah menambahkan untuk interface-nya, yaitu ada seperti yang dijelaskan oleh Fahrul sebelumnya, yaitu di sini kita sesuaikan dengan topologi. Di sini ada sebelumnya itu ada 3 interface, lalu kita tambahkan WAN. Untuk LAN-nya itu ada LAN 11 dan juga LAN 12. Untuk terhubung ke internet, kita di sini menggunakan WAN. Yang dimana WAN ini kita menggunakan DHCP. Bisa juga static. Namun di sini saya men-settingnya DHCP. Oke, lalu pada saat ini setelah kita login ke dashboard OpenSense, kita membuat rules terlebih dahulu agar eh, mengizinkan jaringan mana yang akan kita tuju gitu. Dan ini 12-nya, ini untuk ngeblok sesuai topologi. eh, DMZ network itu tidak bisa mengakses LAN 11. Jadi kita nambahkan ini. Kita bikin alias dulu. Sebenarnya nggak perlu bikin alias juga bisa. Tinggal LAN 11 net. Oke, untuk firewall one-nya
Lalu di sini untuk rules WireGuard. Nah, yang pertama kita memberikan akses ke DNS, portnya itu 853. Lalu ini untuk memberikan jaringan. Untuk VPN-nya sendiri, di sini kami menggunakan WireGuard, yang dimana itu seperti yang dijelaskan oleh Harul juga sebelumnya, bisa menambahkan pada peer generator di sini. Kita sesuaikan eh, oleh panelnya yang telah kita buat pertama kali. Oke, jika kita cek status, di sini itu sudah termasuk ke dalam WireGuard-nya. Maka saya akan bikin down dulu. Ya, di sini untuk percobaan mengakses LAN 11. Oke, terblok ya di sini ya, dikarenakan rules yang telah kita buat pada LAN 12-nya. Di sini kita tidak bisa mengakses DMZ network. Bagaimana cara untuk mengakses DMZ network? Yaitu dengan menggunakan WireGuard tadi atau menggunakan VPN lainnya. Di sini Sense itu menyediakan OpenVPN dan juga WireGuard. Jadi yang kami gunakan ini adalah WireGuard. Lalu kita coba aktifkan lagi WireGuard VPN-nya. Ini kita cek statusnya, bisa di sini terjadi handshake. Lalu kita coba testing lagi ada gateway-nya LAN 11. Oke, masuk di sini. Setelah itu kita lanjut ke dalam Wazuh dashboard. Oke, saya telah melakukan SQL injection semalam ya, pada 12 ini, jam 12. Namun entah mengapa GUI, GUI saya itu tidak menampilkan real time gitu. Jadi memang harus dicek dalam lognya. Jadi di sini menggunakan shortcut karena saya tidak terlalu hafal untuk command-nya. Nah, di sini untuk beberapa kali percobaan di sini telah masuk skill injection, yaitu untuk method get dan juga pause di sini. Oke, menurut topologi kita eh, lanjut ke Zabbix. Pada Zabbix ini kita harus membuat dulu create host seperti yang dijelaskan oleh Arun tadi. Kita sesuaikan untuk eh, Zabbix agent ataupun SNMP. Kami di sini menggunakan SNMP dan juga sudah terhubung melalui kanalnya yang telah kita buat tadi. Oke, setelah itu lanjut ke Grafana. Di sini Grafana dashboard Grafana yang telah kita buat secara manual, dan juga untuk importnya di sini ada. Namun kita perlu sesuaikan terlebih dahulu agar dia mau connect. Sini untuk klien satunya, kita bisa melihat di sini apa namanya eh, jaringannya berapa, berapa banyak memorinya yang telah kita gunakan pada sisi klien. Oke, lalu untuk uji coba serangan. Eh, di sini saya akan melakukan brute force terhadap klien, yang dimana itu eh, saya sudah menginstal Hydra sebelumnya, dan lalu kita kita lihat dulu. Saya sudah membuat word list juga yang berisi patch.list. Oke, kalau kita lihat patch-nya, word list-nya itu ada banyak di sini, adalah untuk beberapa username untuk login ataupun yang telah dibuat.
Oke, di sini sudah masuk, sudah ke brute force. Dan jika dilihat melalui, harusnya dari Wazoo Jiwi sih, cuman untuk melihatnya mau nggak mau dari log tadi yang masih tetap log yang sebelumnya ya. Oke, lalu untuk simulasi eh, serangan setelah brute force itu saya mencoba DDoS, yaitu distribute denial of service, yang dimana ini menggunakan ping tree. Oke, saya mencoba untuk DDoS. Sini saya mengirim paket 10.000 kepada port 80 dengan IP acak dan juga target untuk yang kita ingin serang. Kita lihat dalam flash 15. Oke, di sini mulai terjadi kenaikan ya yang kita terima dalam interface apa namanya IP 12 dan juga untuk WireGuard-nya. Oke, sehabis itu karena kan saya juga sudah mengimplementasikan Faldoban. Jadi setelah kita brute force tadi, kita ngecek dulu nih statusnya. Soalnya kan kita melakukan beberapa kali percobaan login gitu ke dalam klien kita sendiri. Jika kita lihat total filenya itu mencapai 25 kali percobaan login yang gagal karena tidak sesuai ya. Dan bisa dilihat di sini IP dari eh, hacker saya ini kita sesuaikan yaitu 12.3 itu langsung terban oleh fail to ban itu sendiri karena di sini saya mengatur percobaan attempt-nya itu hanya untuk 5 kali saja. Jadi setelah 5 kali itu langsung masuk ke ban IP list. Lalu gimana caranya agar bisa mengakses? Maka kita harus unban IP kita sendiri karena di sini kita sesuaikan aja ya IP yang terlihat pada saat di ban ini. Oke, kita unban di sini. Nah, di sini sudah masuk. Oke, lalu untuk langkah selanjutnya yaitu SSH key yang dimana kita mencoba untuk login pada wajah kita. Oke, sudah bisa masuk. Lalu lalu setelah itu ya, masuk sebagai super user. Oke, setelah kita masuk kepada Wazoo client ya, di sini kita perlu menerapkan yang dimana itu agar tidak bisa eh, IP lain itu tidak bisa mengakses secara SSH. Itu kita kenalnya let's see bisa SSH. Di sini kita ubah eh, komennya itu menurut nah, saya agak lupa. Di Ah SSHD ini dia. config. Iya ini ya.
bukan yang Oh, satu lagi. SSHD ya, Ya. SSHD ya, yang satu lagi ya. Ah, iya benar. Nah, di sini jika kita login menggunakan PowerShell untuk ke kliennya, itu masih bisa, eh, kita belum terban lah untuk public-nya karena kita sebelumnya telah membuat public ya. Nah, ini kita masih bisa mengakses. Namun, jika kita di sini set authentication-nya kita ubah menjadi no, lalu kita restart SSL-nya, sistem kita restart SSHD. Eh, ini apa Rul, bisa dibantu gak? Eh, lupa komennya untuk restart. Jadi setelah kita eh, restart statusnya, restart status si SSH ini pada klien. Ntar saya lihat di sini aja. Kita masih menggunakan yang sama. Eh, sistem CTL restart SS. Hmm, aduh, di sini lupa saya untuk sebentar. Kita lihat statusnya habis itu. Ini bisa, kita coba login ulang. Sini seharusnya itu di permission unit karena eh, kita tidak punya public key pada IP kita yang ini. Sorry, bukan IP, harusnya IP config ya. Pada IP host itu tidak punya public key-nya yang telah dibuat tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada demonya ini. Lalu kita lanjut ke bagian pencapaian implementasi. Oke, silakan eh, untuk itu Farul ataupun Arunia. Oke, thank you Ilham. Jadi untuk keseluruhan hasil implementasi kami semuanya berhasil. Pertama untuk SIEM yaitu menggunakan Wazoo, kemudian firewall menggunakan OpenSense, kemudian VPR dengan WireGuard yang servernya ada di dalam OpenSense, kemudian kita juga bisa monitoring via Zabbix yang diintegrasikan dengan Grafana, kemudian SSL TLS pada web server eh, juga bisa, kemudian yang terakhir seperti yang telah dilakukan oleh Ilham yaitu simulasi serangan. Pertama ada brute force tadi, ada skill injection, dan juga eh, ya injection ada dua. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Maaf, maaf. Farul, Yep, sebelumnya eh, saya belum menunjukkan untuk ini ya oke. SSL-nya untuk web. Yang ini untuk apa sertinya kita bisa lihat yang sudah kita bisa yang kita bikin tadi itu organisasinya Infinite Learning, lalu untuk organisasi unitnya kita menggunakan IT di sini, dan untuk sertifikatnya ini untuk public key-nya saya sudah membuat ini sederhana untuk melakukan serangan tadi. Namun saya lebih suka menggunakan command line daripada GUI sebenarnya. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplausannya teman-teman buat kelompok 5. Luar biasa. Oke, good.
Terima kasih. Ini kalau kita mulai masuk bahas soal penilaian, grup mana yang paling, karena dari keempat grup ini nanti saya akan memilih, sebenarnya saya nggak memilih ya, tapi diminta untuk memilih satu grup terbaik, dan masing-masing grup baru dua tadi ada plus minus, ada bukan plus minus ya, ada kelebihan masing-masing ya. Kalau di grup 5 ini kental dengan teknikalnya, sangat jelas, sangat detail tadi pembahasan teknikalnya, dan itu bisa membuat kita paham lah apa yang teman-teman sudah buat, dibuktikan dengan proof-nya itu bisa bekerja semuanya. Nah, cuman ada satu yang tadi saya tadi ada masalah di GUI-nya Wazu ya, Ilham ya. Nggak, Kenapa nggak bisa nampil, nggak real time atau nggak bisa nampil? nggak bisa nampil untuk alertnya, tapi masih masuk ke dalam lognya. Ya nggak bisa Iya. nampil ya. Oke, nanti silakan teman-teman coba telusuri lagi ya. Karena nanti di Hmm. report, di laporan, itu perlu ditampilkan ya. Coba Hmm. dipelajari lagi kendalanya apa gitu. Nah, Oke, oke. kalau Oh ya, tadi, ya gimana? untuk yang apa namanya MFA ataupun itu, karena saya Hmm, nggak pakai VPN ya kayak, oh kita bukan Open VPN yang itu tuh bukan login gitu. Jadi saya menerapkan MFA-nya itu pada ini di mana tuh? di user. Jadi saya membuat user mana tadi? User di platform User apa? di OpenSense. OpenSense nya. OpenSense. Oke, Ya, good. ini Nah, kita gak tes. apa-apa. Oh, mau Eh, ditampilin sekarang? ya, Oke, boleh silakan. jadi kita membuat tes kan tadi sesuai Belum user. share screen. Belum di-share. Oh iya, belum share screen gitu ya. Ya, Maaf, maaf. oke. Maaf, maaf ya. Oke, di Lanjut, sini lanjut. saya membuat user baru Hmm. untuk login ke OpenSense. Namun menggunakan MFA. Kita sudah login ke dashboardnya, lalu kita masukkan username dan juga di sini ada sensornya untuk authenticator. Nah, di sini kita masukkan dulu, baru kita memasuki password kita. Oke, sudah bisa. Itu aja. Autentikatornya pakai apa itu? Ini saya pakai extension dari Google ya, Authenticator. Oh, Google Tapi Authenticator. bisa juga Hmm. eh, kalau kita mau membuatnya lewat HP gitu, Iya, kita ya. tinggal login ke dalam ininya Authenticator Masuknya ke HP Google ya. juga bisa. Ya. Jadi di sini cuman saya memakai extension aja karena ingin ditunjukkan kalau di HP kan harus Harus record share, dan segala. harus share screen-nya HP ya. Iya, ya itu aja Kak. Oke, good. Terima kasih. Ilham, Arunia, Farul, dan Amin. Eh, Tadi banyak banget implementasi yang udah teman-teman buktikan dan itu bekerja. Cuman hanya Wazu aja tadi dan itu nggak masalah teman-teman lengkapi di laporan aja. Kalau ya ini bukan feedback ya, tapi ini saran untuk semua teman-teman ya, bukan hanya grup 5 aja, tapi grup 4 juga nantinya atau grup 3 atau grup 1. Ketika teman-teman menjelaskan suatu konsep, contohnya tadi ada menjelaskan tentang VPN atau apa ya, ada teknikal lah, suatu teknologi secara teknikal. Jadi selain memaparkan konfigurasinya, teman-teman juga coba memaparkan apa namanya proses kerjanya. Contohnya kayak VPN itu ada teman-teman tampilkan gambar topologinya gitu kan. Cara kerjanya seperti ini. Ya sama seperti misalnya teman-teman mau menjelaskan serangan man in the middle. Nah, itu gambarannya seperti apa sih gitu. Jadi ketika tapi kalau di sini nggak masalah.
Tapi kalau misalnya teman-teman mau membuat video ini bermanfaat untuk semua orang, orang yang nggak paham jadi paham. Nah, mereka setelah melihat gambar seperti, oh, middle tuh seperti ini ya. Oh, ada dua eh, server saling sedang berkomunikasi, kemudian ada di tengahnya misalnya seperti itu. Jadi ada gambarannya. Nah, mungkin ke depannya teman-teman pada saat melakukan presentasi bisa coba cara seperti itu untuk memastikan bahwa audien atau siapapun yang menonton video teman-teman ini paham untuk semua apa yang teman-teman jelaskan. Kalau kita udah sama-sama tahu, jadi kalau untuk konfigurasi kita paham, oh ini konfigurasinya langsung nyambung gitu ya. Tapi kalau video ini ditonton sama, ya mungkin aja teman-teman mau upload di channelnya teman-teman masing-masing ya. Wah, nanti kalau orang lihat, kalau belum paham ya mereka nggak ngerti sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya ada gambarannya, mungkin benar-benar itu bisa membantu mereka untuk lebih memahami apa yang sebenarnya mau mereka pelajari dari video teman-teman. Itu aja. Oke, tapi overall apa yang teman-teman presentasikan itu bagus sekali dan itu bisa dikembangkan terus teman-teman. Untuk sebenarnya masih banyak ya dari basic topologi yang saya desainkan, contohnya itu masih banyak kekurangan. Tapi tadi udah ada di improve dari teman-teman kelompok 3 juga udah improve, kemudian dari teman-teman kelompok 5 juga udah di improve. Termasuk tadi teman-teman udah berhasil VPN, kemudian udah bisa ping, yang tadi nggak bisa ping ke network 11 jadi bisa ping network 11, dan itu menurut saya sih udah bagus sekali ya kalau misalnya bisa diterapkan di dunia industri. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk diri teman-teman masing-masing, untuk kita semua ya. Good, good. Oke, terima kasih sekali lagi. Boleh saya tutup dulu spotlight-nya. Kita masih ada satu grup lagi untuk hari ini.